Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana Rizal Fadillah sudah datang ke kantor polisi. Namun tidak seperti biasanya pada saat dia konferensi pers beberapa hari yang lalu, pasti bernada tinggi, semangat, dan pastinya menghina dan memfitnah Bapak Jokowi. Namun setelah sampai ke kantor polisi, Rizal Fadillah ini ekspresi mukanya sangat lucu sahabat-sahabat. Dia sangat lemas, lempeng, dan seolah-olah sangat takut, panik, langsung dipenjarakan oleh pihak kepolisian. Dan di video selanjutnya, di mana Bapak Jokowi sudah menyerahkan semua berkas dokumen ijazah ke kantor polisi. Dan teman-teman Bapak Jokowi siap bersaksi bahwa ijazah yang dimiliki Bapak Jokowi sama persis ijazah milik teman-temannya, yaitu asli dari kampus UGM. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya didampingi oleh kuasa hukum dan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya berkaitan dengan laporan dari yang pada awal pagi saya memang tidak bisa hadir karena disampaikan tadi ada insiden, ada kecelakaan, tertabrak atau ditabrak ya oleh alam. Jadi itu adalah peristiwa yang menyebabkan kecelakaan yang sekarang juga sebenarnya belum sembuh total, masih ada dibalut ya untuk bisa sampai ke Polda. Tapi dengan itikat baik dalam kaitan dengan kepatuhan hukum, membantu penegakan hukum, itu kan masyarakat yang memang berperan serta untuk itu, maka insya Allah gitu kan saya siap untuk bisa menyampaikan hal-hal yang diperlukan sebatas kompetensi, kewenangan atau juga status ya. Kalau disebut ya apa yang kita ketahui negara ini dulu. Jadi seperti apa yang diterangkan atau dijelaskan ke rekan Rizal Fadillah dan rekan dunia, Bapak Guna. Ini kan terjadi keanehan, boleh dikatakan diskriminatif gitu ya. Sebetulnya kalau awal tadi katakan rekan Rizal itu kenapa nggak, kalau memang betul pelaporan itu datang dari seorang Jokowi, harusnya mereka dulu diselidik dong, ya kan? Ini saksi mereka. Ya, saksi mereka ini 2 hari langsung proses, langsung dilaporkan, langsung dipanggil, langsung diperiksa. Ya, dari sini saja kita sudah melihat ada ketidakadilan. Equality before the law tidak diterapkan dengan profesional, ya, dengan adil, ya. Ini mau sampai kapan kita begini terus ini, negara yang katanya restat negara hukum, ya, kalau hukum sendiri dirasa selalu tidak adil diterapkan kepada pihak-pihak oposisi. Nah, yang kedua adalah rekan-rekan saya ini kan juga rekan advokat. Rizal Fadillah juga advokat, Kurnia Royani advokat, Damai Harylubi juga advokat. Nah, artinya sebelum memeriksa pada mereka harus konfirmasi dulu kepada induk-induk organisasinya masing-masing, ya. Dan kita dilindungi undang-undang advokat, ya, undang-undang tentang advokat nomor 18 tahun 2003. Itu harus jelas dong. Main panggil-panggil aja itu nggak bisa seperti itu, ya. Jadi penuh catatan menurut kami. Masalah ijazah ini tidak akan sampai gaduh seperti ini. Sampai banyak masalah ijazah tidak akan gaduh sampai saat ini. Yang bikin gaduh kalau lihat itu emak-emak itu yang tidak jelas bikin gaduh saja di negara ini. Kalian meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Terus kapasitas kalian itu apa? Kalian itu sebagai apa? Dan seandainya kalau benar-benar ijazah Pak Jokowi itu palsu, yang memalsukan itu Pak Jokowi atau pihak UGM-nya. Kamu cuma mau cari panggung saja, bikin pusing saja Indonesia ini. Kalau memang benar-benar jelas itu palsu,
Yang kalian tuntut itu UGM-nya, bukan Pak Jokowinya. Pak Jokowi itu kan alumni dari UGM. Yang mengeluarkan ijazah itu kan jelas dari pihak UGM. Nah ini kalian mau menyalahkan lagi Pak Jokowi. Kalian itu memang aneh ya. Dan seandainya asli, dan kalian ini yang membesar-besarkan masalah, membesar-besarkan berita hoaks ke masyarakat Indonesia menjadi bingung, ya sudah jelaslah kalian itu dipidanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia ini. Kalian ini menuntut ijazah palsu. Seandainya benar terbukti palsu, yang disalahkan itu bukan Pak Jokowinya, tapi UGM-nya itu yang kalian salahkan. Pihak kampus itu yang kalian salahkan, bukan Pak Jokowinya. Memang benar-benar aneh pola pikir bangsa Indonesia ini ya. Makin aneh ya, makin hari. Bukan makin maju, tapi malah menciptakan sebuah masalah yang menurut saya itu tidak berguna bagi masyarakat Indonesia ini. Lah ini orang bagaimana memikir bangsa ini ke depan, ini buat hal-hal yang tidak penting, atau memang bagaimana ya kalian punya pola pikir itu karena kebencian atau bagaimana kalian ini ya? Pusing saya ini. Ya, kemarin di Barreskrim juga sudah hampir 90% Pak. Ya supaya tahu ya, di Barreskrim itu ada aduan dari seseorang, sehingga kemarin kita juga undang untuk menyerahkan berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SI, tapi enggak, sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Yang kedua ada yang kita melaporkan itu di Polda Metro, itu beda lagi, tolong ada lagi yang di sini di Solo itu Perdata, beda lagi. Kemarin waktu ke Barreskrim yang terakhir itu kenapa mengutus adik ipar Pak? Nggak datang langsung ke? Ya kan menyerahkan, kalau memang saya dipanggil untuk memverifikasi hal yang perlu diverifikasi ya saja. Ini menyerahkan, tentu saja menyerahkan dokumen yang saat ini sangat penting ya. Saya mengutusnya orang yang saya percaya. Diingat, yang pertama, saksi sejarah bahwa Pak Jokowi kuliah itu memang banyak, masih 67 orang ya. Dari 88 orang yang kuliah, kemudian yang tersisa sampai sekarang ini 67 orang itu sudah masih siap untuk menunjukkan keaslian ijazahnya masing-masing. Seperti yang kawan-kawan dengar, 67 saksi, yaitu adalah teman-teman Bapak Jokowi semasa kuliah, siap menjadi saksi. Bahkan ya, dibantahlah pernyataan yang selama ini bersebaran tentang ijazah Bapak Jokowi ini palsu. Ternyata ijazah Bapak Jokowi itu sama persis dengan ijazah-ijazah 67 lainnya. Sekarang kita bayangkan saja, kalau dianggaplah Bapak Jokowi ini ijazahnya palsu, berarti mahasiswi masa lampau, teman-teman Bapak Jokowi ini juga ijazahnya palsu dong. Gimana? Orang ya, UGM sudah menyatakan Bapak Jokowi pernah kuliah di situ, menyelesaikan skripsinya, menyelesaikan studinya ya hingga selesai, menyelesaikan makalahnya. Dan di situ ada kesaksian dari teman-teman kuliahnya. Masih ada orang memfitnah begitu saja, dan ada orang yang percaya. Tololnya minta ampun, oke? Ya jadi kita pahami lah. Kita berharap ya Bapak Jokowi melanjutkan agenda untuk melaporkan para pemfitnah yang kemarin seperti Rosuryo ya dan lain-lainnya, serta dibuktikan di pengadilan, itu akan jauh lebih elegan ya.